Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Saya berdoa semoga saudara dan saudari semua selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, pastinya atas pimpinan Tuhan. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah kalau Yesus Allah, kenapa dia berdoa kepada Allah? Apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Ramai orang yang ingin mengetahui mengenai ini. Oleh itu, jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip, karena kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya, sesuai apa yang Alkitab katakan, karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus pada waktu berada dalam pelayanannya di dunia ini, sering berdoa dengan sungguh-sungguh. Sering ia berdoa sepanjang malam. Dia berduka sementara ia merasakan kuasa kegelapan dunia ini. Dan ia meninggalkan kota yang sibuk dan mencari tempat yang sunyi untuk berdoa syafaat kepada Bapanya. Bukit Zaitun adalah tempat kesukaan Yesus. Sering setelah orang banyak meninggalkan dia untuk beristirahat pada malam hari, ia tidak beristirahat walaupun letih bekerja seharian. Pada waktu kota sudah sunyi dan murid-muridnya sudah tidur beristirahat, permohonan-permohonan ilahinya dinaikkan kepada Bapanya dari Bukit Zaitun, agar murid-muridnya boleh terhindar dari pengaruh jahat yang dihadapi mereka setiap hari di dunia ini, dan agar jiwanya sendiri boleh dikuatkan dan ditopang untuk tugas-tugas dan pencobaan-pencobaan pada hari berikutnya. Injil Yohanes memberi kita jendela untuk melihat keprihatinan Yesus karena pengkhianatan dan kematiannya tampaknya akan segera terjadi. Dalam 5 pasal penting dalam Yohanes pasal 13 sampai 17, kita menerima kata-kata pengajaran terakhir Yesus yang berpuncak pada apa yang kadang-kadang disebut doanya sebagai imam besar di dalam Yohanes pasal 17. F.F. Bruce menguatkan dalam bukunya yang berjudul The Gospel of John. Itu adalah penunjukan yang tepat karena Tuhan kita dalam doa ini menguduskan dirinya untuk pengorbanan di mana dia pada saat yang sama adalah imam sekaligus korban. Pada saat yang sama, itu adalah doa pengudusan atas nama orang-orang untuk siap korban dipersembahkan murid-murid yang hadir di ruang atas dan mereka yang selanjutnya akan percaya melalui kesaksian mereka. Kalau kita perhatikan, doa Tuhan Yesus ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Kita boleh lihat itu di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Kedua, Yesus berdoa untuk murid-muridnya di dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Dan yang terakhir, Yesus berdoa untuk mereka yang di kemudian hari akan percaya kepadanya di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Nah, apakah inti doanya dan apa arti bagi kita? Mari kita perhatikan. Yesus berdoa terlebih dulu untuk dirinya sendiri. Dalam peristiwa sebelumnya dalam Injil Yohanes, Yesus telah mengindikasikan bahwa saatnya belum tiba. Kita boleh lihat itu di dalam Yohanes 2 ayat 4, Yohanes 7 ayat 30, Yohanes 8 ayat 20. Tapi sekarang dia tahu saat pengorbanannya sudah tiba. Saat untuk akhir kehidupannya di dunia telah tiba dan sudah pasti dia membutuhkan kekuatan untuk menyelesaikan misinya. Inilah saatnya untuk berdoa. Jadi Yesus akan memuliakan Bapanya dengan melakukan kehendaknya, sekalipun itu berarti dia harus menanggung salib.
Penerimaannya terhadap salib bukanlah semacam menerima nasib. Sebaliknya, ini kenyataannya adalah bagaimana dia menjalankan otoritas yang telah diberikan Bapa kepadanya. Dia tidak mati sebagai martir, namun dengan sukarela memuliakan Bapanya oleh menggenapi alasan penjelmaannya, yaitu kematian pengorbanannya di kayu salib untuk dosa-dosa dunia. Kedua, Yesus berdoa untuk murid-muridnya yang dalam bahaya besar kalau kehilangan kepercayaan mereka kepadanya di masa depan ketika dia tidak lagi bersama mereka dalam daging. Jadi, dia menyerahkan mereka dalam pemeliharaan Bapanya. Jadi doa Yesus adalah untuk perlindungan mereka di dunia ini. Dengan demikian, Yesus tidak berdoa untuk dunia, karena pada hakikatnya dia tahu kalau itu bertentangan dengan kehendak Bapanya. Kita boleh lihat itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Tetapi karena dunia adalah tempat di mana murid-murid akan melakukan pelayanan mereka, Yesus berdoa agar mereka dilindungi dari kejahatan di dunia. Yesus prihatin dengan dunia karena memang dia adalah juru selamat dunia. Setelah Yesus berdoa untuk murid-muridnya, dia memperluaskan doanya. Yesus berdoa untuk mereka yang di kemudian hari akan percaya kepadanya. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sebagaimana Bapa dan Anak adalah satu, Yesus berdoa agar orang percaya di masa depan juga menjadi satu. Allah merancang agar umatnya semua masuk ke dalam kesatuan iman. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Nah, setelah kita melihat inti doanya dan artinya bagi kita, timbul pertanyaan yang sering kita dengar. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Allah? Apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Untuk memahami kenapa Yesus dalam kapasitasnya sebagai Allah di dunia berdoa kepada Bapanya sebagai Allah di syurga, kita perlu mengerti bahwa Bapa yang kekal dan Anak yang kekal memiliki hubungan yang kekal sebelum Yesus menjadi manusia. Yohanes 5 ayat 19 sampai 27 menjelaskan soal ini, khususnya di pasal 5 ayat 23 di mana Yesus mengajarkan bahwa Bapa mengutus Sang Anak, termasuk penjelasan di Yohanes 15 ayat 10. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Yesus bukan menjadi anak Allah ketika dia dilahirkan di Bethlehem. Tetapi dari kekekalan, Yesus senantiasa adalah anak Allah sekarang dan untuk selama-lamanya. Yesus senantiasa merupakan bagian dari hubungan Tritunggal bersama dengan Roh Kudus. Ketritunggalan selalu ada. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bukan tiga Allah, namun satu Allah dalam tiga pribadi. Yesus mengajarkan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Kita boleh lihat di dalam Yohanes 10 ayat 30. Ketiga pribadi ini keberadaannya setara sebagai Allah. Ketiganya sudah dan terus-menerus memiliki hubungan yang kekal. Ketika Yesus, Sang Anak Allah yang kekal, menjadi manusia yang tak berdosa, Dia juga mengambil wujud seorang hamba, meninggalkan kemuliaan syurgawinya dalam Filipi 2 ayat 5-11. Sebagai Allah manusia, Dia belajar untuk taat di dalam Ibrani 5 ayat 8 kepada Bapanya ketika Dia dicobai oleh iblis, difitnah oleh manusia, ditolak oleh sesamanya, dan akhirnya disalibkan. Doanya kepada Bapa Surgawinya adalah untuk meminta kuasa dalam Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Dan hikmat dalam Markus 1 ayat 35, Markus 6 ayat 46. Doanya memperlihatkan bahwa dalam kemanusiaannya, Dia bergantung kepada Bapa untuk menjalankan rencana Bapanya untuk penebusan. Kita boleh perhatikan doa Yesus sebagai imam besar dalam Yohanes 17.
Dia juga tunduk kepada kehendak Bapanya untuk mati di salib demi membayar hutang dosa manusia yang telah melanggar hukum Allah, yang hanya bisa ditebus melalui kematiannya, dalam Matius 26 ayat 31 sampai 46. Dia kemudian bangkit secara fisik dari kubur, memenangkan pengampunan dan hidup kekal untuk manusia yang menerimanya sebagai juru selamat secara pribadi. Saudara dan saudari, apakah bermasalah jika sang anak sebagai Allah berdoa atau bercakap-cakap dengan Bapa sebagai Allah? Tidak ada masalah jika sang anak sebagai Allah berdoa atau bercakap-cakap dengan Bapa sebagai Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan, mereka memiliki hubungan kekal sebelum Kristus menjelma menjadi pribadi manusia. Sekali lagi, tidak ada masalah jika sang anak sebagai Allah berdoa atau bercakap-cakap dengan Bapa sebagai Allah. Yesus berdoa kepada Bapa menunjukkan hubungannya dalam ketritunggalan dengan Bapa. Sikapnya bisa menjadi contoh bagi kita bahwa manusia mesti bersandar kepada Allah melalui doa supaya diberi kekuatan dan hikmat yang kita perlukan. Doa Yesus dalam Yohanes 17 adalah sebuah pengingat bahwa Yesus masih memperhatikan persatuan gereja sampai hari ini. Doanya seharusnya menjadi doa kita, dan kita harus mencari cara untuk memperkuat iman kita kepada firman Tuhan. Cinta satu sama lain juga harus mencirikan hubungan kita dengan semua orang, termasuk orang Kristen lainnya, apapun perbedaan teologis kita. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.